Nama Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, akan terus dikenang sepanjang masa. Bagaimana tidak? Hampir 12 tahun sudah beliau berpulang, sosoknya masih terus diperbincangkan banyak orang. Salah satunya tentang berbagai ucapannya yang ajaib dan menjadi kenyataan. Lantas apa saja ucapan yang pernah disampaikan Gus Dur itu? Mari kita bongkar. Ucapan pertama dari Gus Dur yang jadi nyata terjadi pada perhelatan Piala Dunia tahun 1998. Ketika itu, laga pembuka grup A mempertemukan Brazil versus Skotlandia di Stade de France 10 Juli 1998. Gus Dur memprediksi hasil pertandingan akan dimenangkan oleh Brazil dengan skor 2-1. Benar saja, gol dari tim Samba dihasilkan oleh Cesar Sampaio di menit 5 dan Tom Boyd di menit 74. Satu-satunya gol dari Skotlandia dihasilkan oleh John Collins di menit 38. Skor pun berakhir 2-1 untuk kemenangan Brazil sesuai prediksi. Bek kelahiran 7 September 1940 ini memang gemar menulis tentang sepak bola. Sejumlah tulisannya tentang analisis bola bahkan beberapa kali dimuat di media cetak ternama. Seperti tulisannya di koran Kompas tentang Piala Dunia tahun 1990 dengan judul Piala Dunia Ekskapisme Berskala Raksasa. Jadi tidak heran dong kalau skornya tepat. Soalnya beliau emang mahir banget analisis pertandingan. Selain sepak bola, hal lain yang pernah diucapkan yakni soal ia akan menjadi presiden. Kisah ini diungkapkan seseorang yang dekat dengan Gus Dur bernama Mursalim. Kala itu, pria yang getol dengan slogan "Gitu aja kok repot" menjabat ketua organisasi Forum Demokrasi disingkat Fordel, kira-kira sekitar pertengahan tahun 1990. Organisasi ini lantas mengadakan rapat sekaligus ada niat menuntut Gus Dur mundur dari jabatan kedua. Hal ini karena kesibukannya mengurus partai PKB hingga lupa akan tugasnya sebagai ketua Fordel. Saat Gus Dur berpidato dalam rapat, seketika ia menyatakan mundur sebagai ketua. Lagi pula kemarin saya didatangi oleh Mbah Hashim yang memberitahu bahwa bulan Oktober ini saya akan jadi presiden. Jadi tidak bisa terus urus Fordel. Sebut Gus Dur yang ditiru Mursalim. Ajaibnya, Gus Dur benar-benar dilantik jadi presiden keempat Indonesia pada 22 Oktober 1999. Masih seputar presiden, kali ini tentang nama Soeharto dan Jokowi yang pernah diucapkan oleh Gus Dur. Untuk Soeharto, mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama ini mengucapkan presiden kedua RI itu akan lengser. Ucapan ini disampaikan Kiai Haji Bukhari saat haul Gus Dur keempat tahun 2013. Di mana 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, Gus Dur sudah lebih dulu mengungkapkan hal serupa. Pada akhirnya, presiden yang berkuasa 31 tahun ini lengser pada 1998. Sementara Jokowi, Gus Dur mengucapkan kalau mantan Gubernur DKI Jakarta ini kelak akan jadi presiden. Ucapan ini disampaikan kalau Gus Dur hadir di Solo. Joko Widodo, nama lengkapnya kala itu masih menjabat wali kota Solo. Namun sebelum pidato, Gus Dur sempat mengobrol dengan Kiai Haji Muslim Rifai dan Jokowi. Salah satu obrolannya adalah siapapun yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus maka kelak juga bisa jadi presiden. Dan sekarang terbukti, pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini pun menjadi presiden ketujuh. Berikutnya, ucapan Gus Dur soal Kiai Haji Said Akil Siraj. Kala itu dilaksanakan Muktamar ke-30 NU di Pondok Pesantren Lingkio, Kediri. Kiai Haji Said saat itu statusnya masih Ketua Panitia Pusat. Secara bersamaan, Gus Dur hadir dalam muktamar itu, dan Kiai Haji Said menyampaikan hasrat untuk mencalonkan diri pada muktamar berikutnya. Gus Dur pun melarangnya dengan alasan tak jelas, sembari mengatakan, nanti sampean itu baru jadi ketua umum PBNU setelah umur 55 tahun. Ucapan dari Gus Dur pun tadi gubris dan tetap maju pada Muktamar ke-31 NU. Kiai Haji Said akhirnya kalah dari Kiai Haji Hashim Muzadi. Barulah pada Muktamar ke-32 NU di Makassar, pria kelahiran Jawa Barat 3 Juli 1953 ini terpilih sebagai ketua umum PBNU di usia 56 tahun. Walaupun hanya meleset usia setahun, tapi setidaknya ucapan Gus Dur benar adanya. Iya kan, Pidikers? Dan selanjutnya tentang ucapan Gus Dur soal munculnya Ustaz dadakan.
Hal ini diceritakan oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj kala tampil di salah satu stasiun televisi 2019 lalu, di mana Gus Dur saat itu masih sebagai ketua PBNU. Ucapannya seperti ini, "Nanti akan datang masa, ada orang bukan keturunan pesantren dipanggil ustaz." Dan benar saja, di era itu muncul ustaz dadakan yang ceramahnya hanya berisi kebencian dan mengkafirkan orang lain. Kira-kira ada yang tahukah ustaz siapa yang dimaksud? Ada juga ucapan Gus Dur tentang sosok yang akan jadi Kapolri di masa depan. Orang ini adalah Jenderal Sutarman. Kala itu, ia masih menjadi ajudan Gus Dur yang menempel setiap saat. Otomatis, baik Gus Dur dan Jenderal Sutarman tentunya mengobrol banyak hal. Salah satunya tentang Sutarman akan jadi Kapolri suatu saat nanti. Tapi sebelum itu, Sutarman lebih dulu mengemban berbagai jabatan Kapolda. Selain itu, Jenderal Polisi Bintang 4 kelahiran Sukoharjo 5 Oktober 1957 ini sempat menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal 2011 sampai 2013. Barulah pada 23 Oktober 2013, ia ditunjuk oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Kapolri ke-21. Ajian ya memang ucapan beliau. Nah, kali ini giliran Ahok yang diucapkan nantinya akan jadi gubernur di kemudian hari. Momen itu terjadi pada tahun 2007, lalu yang tertuang dalam buku karya Imam Ansori Soleh. Judul bukunya adalah Mata Batin Gus Dur, cerita-cerita unik bersama Sang Kiai. Nah, dalam penggalan buku tertulis bahwa Ahok saat itu gagal menjadi gubernur Provinsi Bangka Belitung. Hal ini karena terjadi gugatan yang berujung sengketa pilkada. Kasus ini pun sampai ke Mahkamah Agung. Walau suara yang diperoleh Ahok meraih kemenangan, tapi tetap saja ia gagal menjadi orang nomor 1 di provinsi itu. Gus Dur pun mendengar kasus ini dan mendukung Ahok. Presiden keempat RI ini lantas mendoakan Ahok nantinya akan jadi gubernur suatu saat nanti. Dan ucapan ini benar-benar tepat setelah Ahok menggantikan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta. Selain gubernur, Gus Dur juga mengucapkan kalau Ahok akan jadi presiden di masa depan. Walaupun sebelum jadi presiden, tapi setidaknya Ahok sudah jadi gubernur. Bener gak pedikes? Dan saat masih menjadi presiden keempat, Gus Dur pernah membubarkan Departemen Sosial karena syarat akan korupsi. Hal ini juga pernah disampaikan Gus Dur kala tampil di salah satu acara televisi nasional. Tetapi statusnya sudah menjadi mantan presiden, yang menganggap departemen ini memang mengayomi masyarakat, tapi korupsinya gede-gedean. Langkah yang diambil Sang Kiai memang ada benarnya juga, sebab di masa sekarang, departemen ini kembali diaktifkan kala Megawati menjabat presiden. Malahan bukan lagi sebagai departemen melainkan kementerian. Salah satu kasus di tubuh Kemensos adalah adanya korupsi dari Mensos Juliari Peter Batubara. Dari kasus ini, pastinya kebenaran dari ucapan Gus Dur sudah terjawab. Kali ini, giliran keinginan Gus Dur soal Front Pembela Islam atau FPI yang ingin dibubarkan. Hubungan ayah dari 3 anak ini dengan FPI memang sangat tak harmonis sejak awal tahun 2000-an. Sejak saat itu, ia sangat ingin membubarkan FPI namun tak ada pihak yang mendengarkan keinginannya. Sampai akhirnya tepat 30 Desember 2020, FPI dibubarkan tepat saat haul ke-11 Gus Dur. Akhirnya, keinginan beliau terpenuhi. Siapa yang setuju sama beliau? Sebelum meninggal pada 30 Desember 2009, Gus Dur memang sering mengucapkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Namun belakangan ada juga nama Prabowo yang diyakini sempat disebut Gus Dur, yakni suatu saat Ketua Umum Partai Gerindra ini akan menjadi presiden di masa depan. Hal ini diceritakan oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj pada 2014 lalu. Ia menirukan ucapan Gus Dur soal Prabowo akan menjadi presiden di usia yang tak lagi muda. Namun kabarnya politikus yang menjabat Menteri Pertahanan ini digadang-gadang sebagai calon kuat pada Pilpres 2024 nanti. Nah, kita tunggu saja. Apakah Prabowo atau bahkan Ahok nantinya benar-benar jadi presiden di masa yang akan datang?